Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Latisiam, NPM 17185000004 dari kelas PMTK 5A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan menunjukkan cara penggunaan alat peraga pembelajaran matematika yang bernama puzzle aljabar. Di sini ada papan puzzle aljabar dengan balok-balok puzzle-nya. Ada 3 macam ukuran balok-balok puzzle yang kita gunakan. Yang pertama, ada persegi besar yang berukuran 8 cm x 8 cm. Kemudian persegi panjang berukuran 4 cm x 8 cm. Dan persegi kecil berukuran 4 x 4 cm. Masing-masing ukuran memiliki 2 macam warna, yaitu warna biru yang berarti positif dan warna merah yang berarti negatif. Puzzle aljabar ini dapat digunakan untuk mencari hasil perkalian bentuk aljabar dan untuk mencari faktor dari persamaan linier satu variabel. Ketentuan dalam menggunakan puzzle aljabar ini: yang pertama, kita melihat dari sisi balok-balok puzzle dan juga luas dari balok-balok puzzle. Yang pertama ada sisi panjang. Di sini saya menggunakan 8 cm yang bernilai X. Kemudian ada sisi pendek. Di sini saya menggunakan 4 cm bernilai 1. Kenapa disebut puzzle aljabar? Karena dalam menggunakannya, di sini kita harus menyusun balok-balok puzzle ini dan harus membentuk persegi atau persegi panjang. Dalam menyusun balok-balok puzzle, membentuk persegi atau persegi panjang tersebut, sisi yang panjang harus bertemu dengan sisi yang panjang. Begitu pula dengan sisi yang pendek harus bertemu dengan sisi yang pendek. Misalnya seperti ini, sisi yang panjang bertemu dengan sisi yang panjang. Kemudian sisi yang pendek harus bertemu dengan sisi yang pendek. Tidak bisa seperti ini. Kenapa? Karena ini memiliki sisi yang panjang dan ini memiliki sisi yang pendek. Untuk lebih jelasnya, setelah ini saya akan memperagakan contoh soal ke dalam puzzle aljabar ini. Pertama, saya akan menggunakan cara penggunaan untuk perkalian bentuk aljabar. Di sini soalnya X ditambah 1 dikali X ditambah 2. Perhatikan pada sudut papan puzzle aljabar di sini. Sisi panjang kita gunakan untuk mengisi bentuk aljabar yang pertama. Dan sisi lebar digunakan untuk mengisi bentuk aljabar yang kedua. Pertama kita perhatikan bentuk aljabar yang pertama yaitu X ditambah 1. Maka kita memerlukan persegi yang sisinya bernilai 1. Kita menggunakan persegi yang besar ini dan yang berwarna biru. Kenapa? Karena X di sini bernilai positif, maka kita menggunakan yang berwarna biru. Kita taruh sebelah sini. Ini sisi panjang bernilai X, seperti pada soal. Kemudian ditambah 1. Maka kita membutuhkan balok yang sisinya bernilai 1, yaitu balok ini yang sisi bawahnya bernilai 1. Karena sisi pendek itu bernilai 1, maka kita menggunakan balok yang ini. Jadi ini X ditambah 1. Kemudian bentuk aljabar yang kedua adalah X ditambah 2. Maka ini X ditambah 2. Yaitu 2 sisi balok yang pendek, dimana ini bernilai 1 dan ini bernilai 1. Maka X ditambah 1 ditambah 1 jadi X ditambah
2. Kemudian cara menghitungnya adalah dengan menyusun balok-balok ini menjadi sebuah persegi atau persegi panjang. Untuk membentuk sebuah persegi atau persegi panjang, kita memerlukan balok-balok untuk mengisi ruang kosong di sini. Kita menggunakan balok persegi yang kecil. Kemudian, yang ini juga kita isi dengan balok persegi yang kecil. Karena ini bernilai 1 dan ini bernilai 1, maka di sini 1 kali 1, maka kita isi dengan balok bertuliskan 1. Nah, dari sini ini sudah membentuk sebuah persegi panjang. Kemudian berapakah hasilnya? X ditambah 1 dikali X ditambah 2, maka hasilnya di sini ada balok bertuliskan X kuadrat, X, 1 dan 1, maka hasilnya X kuadrat ditambah 3x 1, 2, 3 ditambah 2 1 ditambah 1, maka hasilnya x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Soal yang kedua ada x kurangi 2 dikali x ditambah 1. Pertama kita membutuhkan x, maka kita menggunakan balok bernilai x. Kemudian dikurangi 2, maka kita membutuhkan balok bernilai negatif 2, yaitu balok merah yang bernilai negatif sebanyak 2. Dan X ditambah 1, maka ini X ditambah 1. Ingat, untuk sisi yang panjang bertemu dengan sisi yang panjang, maka cara menaruh balok puzzle aljabar ini seperti ini. Lalu untuk membentuk sebuah persegi atau persegi panjang, kita memerlukan balok-balok untuk mengisi kekosongan di sini. Kita lihat pada sisi sini bernilai negatif 1 dan di sini bernilai 1, maka 1 dikali negatif 1 yaitu negatif 1. Jadi kita menggunakan balok persegi yang berwarna merah yang bernilai negatif untuk mengisi kekosongan di sini. Dan untuk mengisi kekosongan di sini, kita lihat lagi di sini bernilai negatif 1, di sini bernilai 1, maka 1 dikali negatif 1 menjadi negatif 1. Maka kita menggunakan balok yang berwarna merah. Sudah terbentuk sebuah persegi panjang. Jadi hasil dari perkalian X min 2 dikali X plus 1 adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Pada pencarian faktor dengan puzzle aljabar ini, kita akan melihat tulisan-tulisan atau nilai dari setiap balok. Seperti balok persegi yang besar ini bernilai X kuadrat, persegi panjang ini bernilai X, dan persegi kecil ini bernilai 1. Atau yang berwarna merah, berarti persegi panjang bernilai negatif X kuadrat, persegi panjang merah bernilai negatif X, dan persegi kecil berwarna merah bernilai negatif 1. Selanjutnya saya akan menunjukkan untuk mencari faktor dari persamaan linear satu variabel. Di sini ada sebuah persamaan yaitu X kuadrat dikurangi 1. Dapat kita lihat dari soal ada X kuadrat dan negatif 1. Maka kita membutuhkan balok puzzle yang bernilai X kuadrat dan bernilai negatif 1. Kemudian sama seperti pada perkalian bentuk aljabar sebelumnya, kita harus menyusun balok-balok ini menjadi sebuah persegi atau persegi panjang. Nah, kita lihat pada persegi yang besar ini bersisi panjang dan pada persegi kecil ini bersisi pendek. Maka kita tidak bisa menaruh persegi kecil ini di sebelah sini ataupun di sini. Kenapa? Karena persegi besar ini
bersisi panjang dan ini bersisi pendek. Nah, untuk mengisinya kita membutuhkan sebuah persegi panjang, seperti ini, sehingga kita dapat menaruh persegi kecil ini di sini karena dia bersisi pendek dan bertemu dengan bersisi pendek. Kita lihat sisi pendek ini bernilai 1 dan ini bernilai negatif 1. Maka pada sebelah sini kita harus mengisi persegi panjang yang sisinya bernilai negatif 1, yaitu persegi panjang yang berwarna merah ini. Kemudian didapat dari susunan balok-balok ini menjadi sebuah persegi. Dapat kita lihat faktor-faktor dari persamaan x kuadrat min 1 adalah x ditambah 1 dan x dikurangi 1. Selanjutnya contoh yang kedua, ada persamaan linear satu variabel 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. Maka kita lihat kita membutuhkan 2 buah balok bernilai x kuadrat seperti ini dan 4 buah balok bernilai x 1, 2, 3, 4 dan 2 balok bernilai 1. Kemudian kita susun balok-balok ini menjadi sebuah persegi atau persegi panjang. Di sini terdapat tempat yang kosong yang perlu kita isi oleh sebuah balok. Kita lihat sisi sini bernilai 1 dan ini menghasilkan 1. Maka harus bernilai 1, yaitu kita dapat menggunakan balok persegi panjang ini supaya di sini bernilai 1 dan sisi ini adalah sisi panjang. Nah, balok-balok ini sudah tersusun menjadi sebuah persegi panjang. Dapat kita lihat faktor dari persamaan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 adalah x ditambah 2 dan 2x ditambah 1. Contoh yang ketiga, di sini ada persamaan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Maka kita membutuhkan 1 buah balok bernilai x kuadrat dan 2 balok bernilai x dan 3 balok bernilai negatif 1. Kemudian untuk mencari faktornya, kita susun balok-balok ini menjadi sebuah persegi atau persegi panjang. Ingat, kita harus menyusunnya dengan mempertemukan sisi pendek dengan sisi pendek. Dan sisi panjang bertemu dengan sisi panjang. Tidak bisa ini ditaruh di sini, ataupun ditaruh di sini, karena sisinya berbeda. Kemudian kita lihat di sini kita memerlukan beberapa balok untuk mengisi kekosongan supaya susunan balok ini menjadi sebuah persegi atau persegi panjang. Kita lihat di sini, ini bernilai 1 menghasilkan negatif 1. Maka 1 dikali berapa supaya menghasilkan negatif 1 adalah negatif 1, sehingga kita menggunakan persegi yang bernilai negatif ini. Di sini bernilai negatif 1. Kemudian karena kita telah menambahkan sebuah balok bernilai negatif x, maka kita juga harus menambahkan balok bernilai x positif. Kita taruh di sini.
Nah, dari sini kita dapat lihat, kita tinggal menggeser ini ke sini supaya membentuk sebuah persegi panjang. Sehingga dapat kita simpulkan faktor dari persamaan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 adalah x ditambah 3 dan x dikurangi 1. Sekian demonstrasi dari alat peraga pasir aljabar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.